Semangat pagi kawan-kawan, tetap semangat bersama Om Nur. Di sharing maintenance kali ini Om Nur akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu tentang strategi maintenance atau maintenance strategi. Maintenance strategi ini adalah sebuah program kerja di mana di dalamnya berisi aktivitas-aktivitas yang detail atas beberapa hal, yaitu aktivitas terkait manpower yang kita punya. Kita akan melakukan apa saja programnya terhadap mesin-mesin yang menjadi tanggung jawab kita akan lakukan apa saja terhadap metode yang akan kita lakukan dalam pengelolaan maintenance ini, terhadap material atau part yang akan kita gunakan, kita akan melakukan apa saja, dan terhadap lingkungan atau budaya kerja di tempat kita akan buat seperti apa. Nah, contohnya demikian. Di dalam manusia yang akan kita kelola ini, di manpower ini, kita akan melakukan misalnya membuat aktivitas, kita akan melakukan evaluasi terhadap kecukupan dari manpower yang kita punya. Nah, disitulah kita membuat program, kita akan menghitung berapa kebutuhan manpower di tempat kita, misalnya mulai dari sisi mekaniknya kita perlu berapa, pengawasnya perlu berapa, welder perlu atau tidak, electrician perlu atau tidak, kita perlu admin berapa, mau strukturnya seperti apa. Nah, di situ kita bisa buat rencananya sehingga kita punya gambaran kebutuhan atas manpower kita dibanding dengan jumlah alat yang kita kelola dan target-target yang akan kita wujudkan tadi. Misalnya di dalam manpower kita akan membuat program untuk mengevaluasi kompetensi dari tim kita, sehingga kita punya harapan kompetensi di tim kita bisa sesuai dengan apa yang dibutuhkan terhadap jenis alat ataupun tipe atas alat yang menjadi tanggung jawab kita. Nah, di dalam proses evaluasi kompetensi tersebut, Anda mungkin mau melakukan misalnya uji kompetensi dulu. Setelah melakukan uji kompetensi, teman-teman misalnya mau membuat program interview misalnya. Nah, di situ akan ketahuan gap-nya. Dari gap itulah teman-teman bisa membuat program lanjutannya, misalnya mana teman-teman yang harus di training, mana teman-teman harus di mentoring, mana teman-teman yang harus di counseling misalnya. Nah, itu adalah contoh misalnya program kerja terhadap manpower. Misalnya Anda membuat program kerja lagi, misalnya contoh terhadap career path misalnya, sehingga teman-teman harus membuat kira-kira di dalam career path itu metrik kompetensinya seperti apa, misalnya grade 1, grade 2, dan berikutnya. Sehingga teman-teman punya referensi, punya aktivitas terkait manpower yang ada dalam mungkin 1 tahun ke depan atau dalam beberapa tahun ke depan. Nah, terhadap mesin misalnya, teman-teman sudah harus bisa menggambarkan kira-kira dalam pengelolaan mesin terkait preventive maintenance, saya akan melakukan aktivitas apa saja. Di situ bisa teman-teman detailkan aktivitasnya apa. Terkait pekerjaan yang bersifat predictive maintenance, teman-teman akan melakukan program apa saja. Terkait pekerjaan corrective maintenance, jadi teman-teman di situ bisa menjelaskan aktivitas apa saja yang akan dilakukan. Termasuk mungkin teman-teman misalnya melakukan proaktif maintenance. Nah, itu contoh gambarannya misalnya pengelolaan di mesin. Nah, begitu juga di dalam pengelolaan di material. Teman-teman bisa mendetailkan kira-kira apa yang akan kita lakukan untuk mengelola material ini. Misalnya, mulai dari evaluasi supplier atau vendor yang berhubungan dengan kita. Terus kita membuat standarisasi, misalnya mana-mana part yang harus genuine, mana yang part yang bisa non-genuine, mana-mana part yang bisa di repair, mana-mana part yang harus di run to destruction misalnya.
Atau mungkin teman-teman membuat program komponen routable atau komponen exchange supaya untuk membackup saat ada kejadian repair atau maintenance yang perlu komponen, kita sudah siap. Tentunya kita bisa melakukan komponen exchange ini karena kita punya database. Jadi kira-kira komponen mana saja yang sering dibutuhkan untuk mengelola atau merawat mesin yang kita punya. Nah, selanjutnya untuk metode. Di dalam metode, kita harus pikirkan kira-kira di dalam aktivitas maintenance yang ada di tempat kita, itu kira-kira akan menggunakan seperti apa. Misalnya terkait SOP, apakah semua aktivitas yang ada di tim maintenance kita, semuanya sudah tercover dengan SOP yang ada. Atau mungkin ada yang belum ada SOP-nya. Kalaupun sudah ada, teman-teman juga bisa membuat program apakah SOP itu sudah dilakukan atau sosialisasi sehingga dipahamin oleh semua tim. Nah, dari situlah kita akan bisa mendetailkan aktivitas-aktivitas terkait item-item tadi. Dan yang terakhir adalah aktivitas terkait environment. Nah, environment ini biasanya menyangkut misalnya tata letak dari area yang menjadi tanggung jawab di tim maintenance. Apakah kita sudah ada programnya? Bagaimana 5R-nya? Bagaimana tata letaknya? Nah, apakah sudah ada PIC yang bertanggung jawab di masing-masing area? Nah, itu adalah budaya kerja atau environment yang mungkin kita bentuk. Atau mungkin ada teman-teman membuat program setiap hari apa teman-teman melakukan kontrol atau inspeksi atau tiap minggu misalnya terhadap area-area kita. Nah, sehingga itu menjadi budaya yang pada akhirnya semua program yang kita buat tadi itu menjadi acuan kerja kita dan tim kita dalam 1 tahun ke depan atau dalam beberapa tahun ke depan berikutnya. Nah, itulah manfaatnya dengan adanya maintenance strategi. Jadi kita sudah punya aktivitas yang jelas. Jadi dengan aktivitas yang jelas itu juga akan membantu kita dalam apa? Dalam hal budgeting. Ya. Karena dengan adanya aktivitas itu kita bisa tahu perkiraan biaya sehingga tim manajemen sudah tahu bahwa untuk mencapai target seperti yang diharapkan tersebut harus mengalokasikan berapa anggarannya sehingga kita bisa mencapai mimpi sesuai goal yang kita buat dengan adanya strategi ini. Nah, kira-kira itu ya teman-teman dalam pembuatan strategi. Jadi sekarang teman-teman tinggal putar-putar ulang lagi video ini jika ada yang kurang paham ya. Teman-teman bisa kontak Om Nur ya. Saya dengan senang hati siap berdiskusi atau membantu jika teman-teman ada keluhan terhadap tim maintenance atau perform maintenance di tempat teman-teman. Oke, cukup sekian. Jangan lupa tetap semangat bersama Om Nur. Salam.